Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat taufik hidayah yang Dia berikan kepada kita dan segenap nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bagi kita untuk menyebutkannya satu persatu. Nikmat yang tiada putus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan di antara sekian nikmat tak terbatas dan tak terhitung itu hadirnya kita dalam majelis yang mubarak ini, yang tentunya adalah karena taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memalingkan hati kita menuju majelis ilmu yang mubarak ini. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran, awal dan akhirnya. Semoga senantiasa meliputi kita dengan taufik dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yang kita sekarang sampai pada bab atau kitab nikah, masih bicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Pertemuan terakhir kita membahas tentang al-zihar, dan sekarang kita akan membahas tentang at-talaq, yakni talak atau perceraian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, namun sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat tadi, ya seperti biasa ngantuk tak tertahankan ya, beberapa kali seliut hilang gitu ya, beberapa kali ya, akhirnya berhenti, harus berhenti, kalau nggak berhenti bahaya ya, seliut merutuk tengah ya kayak apa ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ra'ayna fima sabaqa khirsal islami alal usratil muslimati wa salamatiha. Kita telah melihat ya pada pembahasan yang terdahulu akan perhatian besar Islam terhadap keluarga muslimah dan keselamatannya. Jadi pada pembahasan yang berikutnya, Islam ini sangat ketat di dalam menjaga ikatan apa? Pernikahan, ikatan perkawinan, ketat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, tidak menafikan adanya perselisihan di antara atau di dalam rumah tangga. Dan Islam pun memberikan langkah-langkahnya dan memberikan solusi-solusinya bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi ya pada sebuah rumah tangga. Barangkali ada sebuah rumah tangga baik suami istri misalkan telah melakukan tahapan-tahapan tertentu di dalam mempertahankan rumah tangganya, ya sudah melakukan segala macam bentuk usaha, tahapan-tahapan, kesabaran, pengorbanan, mengalah dan lain sebagainya seperti itu, namun ternyata tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tidak didapat apa yang diinginkan, tidak didapat apa yang diinginkan. Misalkan apakah itu dari
pasangannya misal atau dari dirinya sendiri, misalkan semacam itu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, di mana sebuah perahu pernikahan rumah tangga ya tentunya ya tatkala layarnya itu masih berkembang begitu ya harapannya bisa berlanjut terus kan begitu ya, harapannya bisa berlanjut terus, larinya berkembang, perjalanannya akan terus berlanjut dengan segenap tantangan dan hambatan yang dilalui bersama kan begitu ya. Namun tatkala sudah tidak bisa mau berkembang begitu ya, tali ini mokok nggak mau ngatur ya, kemudian kainnya suwek misalkan begitu, apalagi kemudian tiang pancang kapalnya pecah atau patah misalkan, ya sudah gimana lagi, maka ada solusi yang paling akhir dari setelah solusi-solusi tahapan-tahapan yang sebelumnya ya, yaitu talak. Nah ini yang akan kita bahas sama sekali rahimakumullahu taala. Islam ya sudah memberikan arahan-arahan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi menjaga keselamatan keluarga muslimah, wastiqraril hayati fiha, demikian juga untuk menjaga ketetapan kehidupan di dalam pernikahan dan rumah tangga itu. Wa ra'ayna turuqal ilaj allati syara'aha lil mu'alajatil khilaf alladhi yansha'u fi lusral muslimah. Dan kita telah melihat jalan-jalan, cara, solusi, obat yang disyariatkan oleh Islam untuk mengobati perselisihan, untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul tumbuh pada rumah tangga Islami. Sawa'un kana sababuhu ahadaz zawjaini aw kilahima. Bisa jadi atau sama saja apakah sebab khilaf perselisihan itu pada salah satu pasangan suami istri atau mungkin barangkali dua-duanya. Yang lain sudah kita bahas ya, bagaimana cara mengobati suami yang durhaka, bagaimana mengobati istri yang durhaka, bagaimana kalau dua-duanya durhaka, coba kan gitu ya. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Illa annahu qad la yanfa'u hadzal ilaju ahyanan. Namun kadang-kadang usaha ini tidak mendatangkan manfaat, tidak bermanfaat. Ya, pengobatan dilakukan, usaha-usaha dilakukan, solusi-solusi yang diangkat tidak memberikan manfaat. Kadang-kadang seperti itu. Listifhalil khilaf wa syiddatil khusumah. Karena perselisihan yang meningkat kuat ya, dan kerasnya permusuhan di antara suami istri misalkan. Wa hina idzin fala budda min istikhdami ilajin aqwa. Oleh karena itulah saat itu harus menggunakan obat yang terkuat, wa huwa talaqu, yaitu talak ya, yaitu talak, cerai. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Namun yang perlu kita perhatikan, hatta cerai sendiri itu ada tahapannya, ada tingkatannya, ada aturan mainnya, karena memang itu obat. Itu obat perselisihan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwasanya talak itu ada 3. Ada talak 1, talak 2 itu berhak rujuk. Kalau sudah talak 3, ini obatnya wis gak manjur, maka pisah. Kalau sudah talak 3. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nanti akan kita bahas. Jadi yang berikutnya, wal muta'ammilu fi ahkami talaqi, orang yang memperhatikan hukum-hukum talak perceraian itu yata'akkadu lahu madakhirsil islami ala muassasatil baiti, ya, maka akan menjadi kokoh, mantap keyakinan dia akan besarnya atau luasnya perhatian Islam terhadap muassasatil bait ya. Jadi kekokohan daripada rumah tangga tersebut. Kalau kita memperhatikan hukum-hukum talak gitu ya, kita akan memperhatikan bagaimana Islam ini sangat berusaha untuk menstabilkan keadaan rumah tangga, hatta dalam masalah talak. Karena ada tahapan, talak 1
talak satu misalkan, nanti suami tidak boleh mengucapkan kata talak pada saat istri haid atau pada saat istri dalam keadaan suci sudah dia gauli. Tidak boleh mengucapkan kata talak. Sekalipun kalau kemudian dia mengatakan talak itu jatuh, tapi tidak boleh dan dia berdosa. Suami yang mengucapkan kata talak pada istrinya saat istrinya haid atau saat istrinya itu dalam keadaan suci dan sudah dia gauli, maka dia harus menahan diri. Tidak boleh mengucapkan kata talak. Ini aturan ini kira-kira mempersempit atau memperluas? Mempersempit. Tujuannya apa? Ini bukan main-main. Jadi ada aturan. Kalau dia melanggar sekalipun jatuh talaknya, maka dia berdosa. Ya, itu laki-laki suami itu berdosa. Maka dia harus menunggu kapan dia mengucapkan kata talak itu. Tatkala sudah misalkan nggak tahan sama istrinya, dia harus menunggu istrinya pada masa suci yang dia belum menggaulinya. Lah menunggu masa itu bisa jadi pikirannya berubah. Bisa jadi pikirannya berubah. Nunggu masa itu. Lagi muring-muring ini mau mengucapkan kata talak, aduh wis tak gauli rek. Ya. Gak sida ngenteni jadi. Ngenteni lho sik suwe, ngenteni dia masa suci datang haid kemudian suci. Baru dia boleh mengucapkan kata talak yang sunnah. Ini ketat. Kalau dia melanggarnya itu berdosa. Sekalipun jatuh talak tapi dia berdosa karena melanggar. Itu dia telah melakukan pelanggaran. Ya, dia telah melakukan pelanggaran. Baik. Tatkala seseorang dia sudah mengucapkan kata talak pada masa suci istrinya yang dia belum menggaulinya, maka apa yang dilakukan? Istri tidak boleh keluar rumah, istri tidak boleh diusir sama suaminya, istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya, tidak boleh pulang ke keluarganya, nunggu 3 kali haid. Yang itu ya, nunggu berapa? 3 kali haid. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga, baru dia boleh boleh pulang. Dalam masa itu sik gembul masih apa? Masih gembul kok apa sih gembul ya? Masih tinggal serumah dan statusnya masih disebut istri sekalipun sudah diucapkan kata cerai, statusnya masih istri. Ya, tatkala statusnya masih istri, suami masih wajib memberikan nafkah selain nafkah batin loh ya. Kalau nafkah batin berarti rujuk. Ya, itu rujuk bil-bil, kesuwen nggak kadek ngomong wis langsung gitu ya. Namanya rujuk sudah, itu rujuk bil-bil. Ya. Jadi dia harus nunggu masa. Sama sekalian rahimakumullah taala, ya. Dia harus nunggu masa. Salah satu quru ya, 3 masa qara sama sekalian rahimakumullah taala ya. Jadi dalam masa itu suami boleh rujuk ya, suami boleh rujuk dan itu yang diharapkan sebenarnya. Itu kan dikasih seakan-akan tenggang waktu untuk mikir. Jatuh talak 1 nih, istri juga mikir, waduh rek, aku ditalak rek, kan gitu ya, kan mikir nanti seperti apa ya. Kalau sudah keluar dari masa iddahku kayak apa ya, dan seterusnya mikir gitu ya. Setelah mikir, masing-masing akan mikir kehidupan mereka tanpa istri, mikir kehidupan mereka tanpa suami, bagaimana anak-anak ya tatkala bapak dan ibunya pisah. Pikiran begitu, dipikir. Itu maksudnya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Yang kemudian setelah itu bisa jadi nggak jadi cerai, sik gembul ya. Istri masih melakukan aktivitas sebagai istri, suami memberi nafkah, masih wajib dia memberi nafkah selama masa iddah itu. Istri juga wajib memberikan pelayanan kepada suaminya, kepada rumah tangganya, selain daripada
nafkah batin tentunya. Kemudian suaminya tiba-tiba minta nafkah batin, ya berarti itu namanya rujuk berarti rujuk bil fi'il namanya. Dan istri tidak punya hak menolak. Istri tidak punya hak menolak, ya, dalam masa iddah. Dalam masa iddah istri tidak punya hak menolak. Istri tidak punya hak menolak rujuk, apakah bil fi'il atau bil qaul. Kenapa? Karena status dia adalah masih istri, dan suaminya lebih berhak untuk rujuk kepada dia tanpa persetujuan istri. Tanpa persetujuan istri. Ya mas kalian, rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian kata mu'alif warahbatihi fi baqa'i syarikati baina zaujaini. Dan juga perhatian Islam gitu ya. Untuk apa? Untuk menetapkan hubungan perserikatan di antara dua pasang suami istri agar tidak terpisah, tetaplah menjadi syarikah, ya, persekutuan di dalam kehidupan. Dzalika annal Islam hina baha talaqa. Yang demikian bahwasanya Islam, saat Islam itu memubahkan talak, lam yaj'alhu marratan wahidah, tidak menjadikannya talak satu. Sekali talak kemudian selesai. Bikaitu tanqati'u hadil ilaqatu baina az-zawjaini. Ya, hadil ilaqatu baina az-zawjain, di mana putus sudah hubungan antara dua pasang suami istrinya dengan sekali talak. Enggak, ya. Fala tattasil abadan idza talaqa rajulul mar'ah, lalu kemudian tidak akan bisa sambung selamanya jika seorang lelaki memutuskan mentalak seorang perempuan istrinya. Wa inna ma abaha talaqa, Islam memubahkan talak, wa amara an yakuna ala marrat, dan memerintah talak itu dalam beberapa kali. Allah berfirman at-talaqu marratan, talak itu dua kali rujuk, maksudnya talak satu masih rujuk, talak dua masih rujuk, begitu sudah talak tiga, talak bain, tidak bisa rujuk kecuali sudah dinikahi laki-laki lain, ya. Fa imsakun bima'ruf, kalau dia mau maka dia menahan istrinya dengan cara yang ma'ruf, ditahan, nggak jadi ditalak, ya, rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau melepaskannya bi ihsan, dengan sebaik-baiknya, dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Tutuk marono dilepas, dicerai, diculno, diumbar, ya. Kayak yang terjadi di zaman kita saat sekarang, kalau terjadi perceraian wis diumbar, seakan-akan tidak ada hak dan kewajiban, ya. Masih ada hak dan kewajiban yang ditunaikan, ya. Apalagi masih ada anak-anak yang diasuh oleh istri. Suami wajib menafkahi anaknya, bayar ibunya. Oh iya, gak gratis, gitu ya, nggak gratis, ya. Kalau dulu dia menafkahi tatkala masih jadi istrinya, itu nafkah sebagai istri. Tatkala sudah dicerai, bukan nafkah, bayaran apa? Momong merawat anaknya dibayar. Sama sekali rahmani rahmakumullah, itu yang dimaksud dengan apa? Tasrihun bi ihsan, sesuai dengan kemampuan, kan begitu ya. Ya gak mungkin toh iki nafkahi anakku lah, aku karepmu tutuk urusanku, tutuk bojoku, kok iso kok enak, ya kan begitu ya. Ya gak bisa, itu gak masuk akal itu, ya, gak masuk akal, ya. Jadi kalau dia membiayai anaknya, ya jelas dia akan juga membiayai orang yang mengasuh siapa? Anaknya, kan gitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tasrihun bi ihsan, jadi melepas dengan ihsan, dengan berbuat baik. Makanya talak ini kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak ada permusuhan di dalamnya, tidak ada permusuhan di dalamnya, gitu ya. Yang ada cuma pedot tali pernikahan saja, gitu ya. Tapi tanpa di dalamnya ada permusuhan, ada persengketaan dan sebagainya. Tidak ada, ya, seperti zaman kita saat sekarang ini, subhanallah, ya, terjadi perceraian, yang ada adalah permusuhan. Bapak tidak boleh lihat anaknya, ya, lewat bapaknya teko
singitno. Wah, subhanallah. Ya, itu mengajari anak napa durhaka kepada bapaknya. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ditambahi bae melok-melok pisan. Ya, bae juga benci sama mantunya ya. Kan statusnya mantu seumur hidup statusnya, ndak no mantan. Kenapa? Mahram lil abad, mahram untuk lamanya kepada mertua ya. Ya masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Jadi tasrihun bi ihsan. Wa idza talaqa ar-rajulul mar'atal ula aw tsaniyata, jika seorang laki-laki dia menceraikan perempuan istrinya talak yang pertama atau yang kedua, falaysa min haqqi ikhraju mutallaqati min baitihi hatta tanqadiya iddatuha, maka sang suami tidak punya hak untuk mengeluarkan wanita yang dia ceraikan dari rumahnya hingga selesai masa iddahnya. Tidak boleh diusir ya, tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, biarlah hidup hidup satu rumah ya. Dan istri pun tidak boleh melarikan diri, mau aku dicerai lapo deh gini, jangan gitu ya, kayak omor ini misalkan semacam itu. Ini dia durhaka kepada Allah tabaraka taala, maksiat kepada Allah subhanahu wa taala ya. Dan dia juga maksiat kepada suaminya, karena selagi masa iddah maka status dia masih istri ya. Dan apa, laki-laki yang menceraikannya status dia masih suami. Allah menyebutnya masih istri, Allah menyebutnya masih suami. Selagi talaknya talak dua, satu atau dua ya, atau dua, belum talak tiga ya. Walaysa lahal khurud, dan dia pun tidak boleh keluar. Wal illatu fi dzalika at-tama'u fi dhabil ghadab, tujuan alasannya apa? Yaitu harapan besar hilangnya rasa marah gitu ya. Selama masa iddah itu apa namanya, diharapkan begitu ya, mikir kabeh kalau muring-muring marah-marah di antara mereka, marahnya sudah mereda, kemudian berpikir ulang lalu gak jadi ya. Al-ghadab alladzi aujada talaq, yang marah ini yang menyebabkan kata cerai. Tsummal hatsu ala audatil umuri ila ma kanat alai, lalu dorongan anjuran untuk kembali kepada perkara yang sebelumnya gitu ya, untuk kembali kepada perkara yang sebelumnya. Yani hadza ma dzakarahu rabbuna fi qouli, ini disebut oleh Allah tabaraka taala dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kamu menceraikan perempuan, menceraikan istri, fataliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maka ceraikan mereka li'iddatihinna pada masa iddahnya, dan hitunglah masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, takwalah kamu kepada Rabb kalian, la tukhrijuhunna min buyutihin, kamu jangan keluarkan mereka dari rumah mereka, waliyakhrujna, dan mereka pun tidak boleh keluar, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka mendatangkan perbuatan keji yang jelas. Kalau mereka melakukan perbuatan keji yang jelas ya sudah ya, gimana lagi. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, siapa yang melanggar batasan ini dia zalim, menzalimi diri sendiri, maka dia maksiat. Suami yang mengusir istrinya dia maksiat kepada Allah, istri yang lari dari suaminya dia maksiat kepada Allah tabaraka taala. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, kamu tidak tahu, barangkali Allah nanti akan mengadakan perkara baru setelah itu. Kalau kemudian menjalankan aturan ini, barangkali akan ada pikiran lain. Tidak seperti zaman kita saat sekarang ini, wis ya begitu kata cerai selesai sudah, moro-moro napa pisah, sehingga ngambul wis boyongan gitu ya. Misalkan semacam mulai nang wong tuane, bahkan mungkin suaminya ya mengusir istrinya dan seterusnya, atau suaminya meninggalkan rumahnya, wis tidak menjalankan apa syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin pernikahannya akan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan ya, yang berada di antara mereka ya setan ya. Kalau yang berada di antara mereka setan, ya jelas setan tidak akan mengajak kepada kebaikan, pasti dia hanya akan mengajak kepada apa, keburukan. Dan keburukan dalam pernikahan di sini adalah
perpisahan. Ya. Maksudnya la'alla zauja yandam ala talaqiyah. Barangkali sang suami menyesal menceraikan istrinya. Wa yakhluqullahu ta'ala fi qalbi raja'ata, lalu Allah ciptakan pada hatinya untuk merujuknya. Yani Allah buat hatinya itu untuk rujuk. Ya. Dzalika aisaru asal, yang kemudian hal itu menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih mudah. Ya, rujuk itu lebih mudah daripada cerai, kan begitu. Ya, rujuk itu lebih mudah daripada cerai. Gitu ya, kembali ya itu lebih mudah dan lebih maslahat, misalkan semacam itu. Sekarang kita dibahas oleh mu'alif aqsamut talaq, macam-macam talak. Awalan, yang pertama, min haitsul lafzu, dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz. Yang qasimu talaqu min haitsul lafzu ila sarihin wa kinayah. Talak dari sisi lafaz itu terbagi menjadi dua, yaitu sharih, terang, jelas, dan kinayah, kiasan, majazi. Ya, jelas, sharih itu jelas. Kalau kinayah itu kiasan. Nah, kiasan ini tergantung uruf, kebiasaan masyarakat. Fasarihu, maka yang sharih walladhi yufhamu min ma'nal kalam inda talaffudhi bihi. Talak yang dengan ucapan sharih jelas itu adalah yang difahami maknanya saat melafadzkannya, wala yahtamil ghairu, tidak memiliki makna selainnya, tidak memiliki kemungkinan makna selain talak, tidak mungkin makna selain talak. Contohnya apa? Contoh anti talik wa mutalaqah, kamu tak cerai, jelas. Wis iki gak ono mana yang lain? Ana mana yang lain? Tidak ada. Udah, itu sorry, kamu tak cerai. Ya. Mulai sekarang kita bercerai. Ya sudah, itu jelas, gitu ya. Itu kata-kata jelas. Ya, kamu sekarang wanita yang tercerai. Ya jelas, wong bojone ya iku mekan. Tercerai mek sapa kan gitu ya? Ya jelas, ya. Jadi kata-kata yang sorry jelas. Wa kullu mashtuqqa min lafdhi talaq, dan segala kata lafaz yang diambil diturunkan dari kata cerai, dari kata cerai. Ya, sekarang kita berpisah, itu kata jelas apa sih, masih punya makna? Jelas tak? Jelas atau enggak? Pisah apa? Ya pisah ranjang. Lah kan si ono mana berarti? Itu berarti belum jelas. Jadi sore ini kata yang tidak memiliki kemungkinan makna lain selain makna cerai. Kalau masih ada kemungkinan yang lain, ada makna yang lain, itu makna itu masuk dalam kinayah. Tergantung niat. Tergantung niat orang yang mengucapkannya. Ya, wa hadza yaqa bi talaq. Nah, ini terjadi cerai. Hazilan kan amlaiban, sama saja bercanda, ya, main-main, atau napa jenenge sengaja, serius jatuh talak, main-main juga jatuh talak, guyonan jatuh talak. Dia berniat talak atau tidak berniat talak, gak berlaku di sini innamal amal binniyat, lafadznya yang berlaku, gitu ya. Ya, misalkan guyon nang bojone wis ngene iki enake pegatan ae, ngono ya blaen ya. Ya, enggak boleh main-main. Ya. Ya, masalah rahmakumullah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, salasun jiddun najid wa hazluhun najid. 3 perkara, seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius, guyonannya adalah serius. An-nikahu, nikah, akad nikah itu ndak iso main-main. Ya, nggak iso diwara akad nikah sah. Ya, nggak iso diwara waline bapakne dhewe. Ya,
pengantin perempuan yo anak dhewe. Kemudian ada laki-laki yang lain dia nikahkan. Sandiwara misalkan. Sah. Ya, karena syarat yang terpenuhi, ono mahari, ono saksi ini kabeh. Sah. Tidak boleh main-main ini. Jadi jitun wasluna jit an nikah, at-talaq yang kedua talak, dan yang ketiga ar-raja'ah rujuk. Ini semua yang dilihat lafadznya bukan niatnya. Kalau lafadznya apa? Jelas, sharih. Ya. Dan misalkan guyonan seorang laki-laki ambek kancane. Di oma aku duwe adik wedok wayu. Ayo kon tak rabeno ambek adikku ya wis akad. Ya. Oh tak terima nikahnya ayo blahen ya. Ya. Ya jadi gitu ya. Jadi karek nukokno mahar ambek saksi wis kita akad nikah itu sudah. Cok main-main gitu sing duwe adik wedok aja moron duwe ambek kancane gitu ya. Ya tadi bojone temenan niku. Ya maskar rahmanur rahmakum. Talak pun demikian ya. Dan rujuk pun demikian sama. Ya rujuk. Ya wis rujuk guyonan gitu ya. Ya sudah apa namanya? Rujuk sudah ya, itu bil qaul sharih. Wal kinayah itu sementara yang kinayah mayahtamilu talaqa ghairahu, yaitu kata yang bisa mengandung makna kemungkinan makna cerai dan makna yang selain cerai. Kayak tadi itu, ayo pisahan yuk, masih memiliki makna pisahan maksudnya apa gitu, masih ditanya dulu maksud pisahan apa, pisah ranjang. Maksud pisahan apa, pisah omalah gitu ya. Sampai nama kono aku makene. Lah apa maksudnya? Ya ngono. Wis tuwek dhewe-dhewe lho kan gitu ya. Baik. Misal contoh ilhaqi bi ahlik, mulya nang omamu. Kan itu ya. Susulan keluargamu. Dan yang semacamnya. Ini kan masih memiliki makna yang lain. Maksud sampean apa? Ziarah, wis-wis sampean kadang ya, kadang bapak sampean ono, misalnya gitu ya. Ya, ini masih memiliki kemungkinan makna yang lain. Ya, kemungkinan makna yang lain. Wa hadza la yaqau bi talaqu illa bin niyyah. Ini tidak akan terjadi talak kecuali dengan niat. Fa inna wa talaqan waqa, kalau dia berniat talak maka jatuh talak, wa ilam yaqa, kalau dia tidak niat talak maka tidak jatuh talak. Makanya kan perlu ditanya apa maksudmu. Ana Aisyah radhiyallahu anha ibnatal Jun, bahwasanya putrinya Al-Jun, lamma udkhilat ala Rasulillah, tatkala dia dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menikahi dia. Wadana minha, dan mendekat Rasul kepada dia, malah dia berkata, karena diurui sama istri yang lain, istri yang lain kan cemburu, kira rabi mana gitu ya, ada istri lagi yang lain diurui, engkau lek Nabi melbu nemoni kon ngomong a'udzubillahi minka. Ya beneran begitu Nabi mendekati dia di kamar, lalu wanita ini berkata a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Ini maksud dari Nabi. Faqala laha, maka Nabi pun bersabda, laqad ulti bi'azimin, sungguh engkau telah berlindung dengan zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik, wis mulya susulan bapakmu, keluargamu. Nah ini yang dimaksud Nabi, ucapan seperti itu adalah talak, cerai, nggak jadi istri Nabi ya, nggak jadi termasuk bagian dari ummatul mukminin ya. Jadi ilhaqi bi ahlik ya, susul kembali orang tuamu ya. Dan masalah rahmanu rahmakumullahu taala ya, itu memiliki makna talak karena niatnya talak. Wa fi hadis Ka'ab bin Malik, dan juga dalam hadis Ka'ab bin Malik saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajarnya dan dua sahabatnya. Ka'ab bin Malik kan dihajar Nabi dan dihajar seluruh penduduk Madinah. Sampai istrinya pun disuruh menghajar dia, tidak boleh nyapa, tidak boleh macam-macam ya. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut dalam perang Tabuk
tidak ikut dalam perang Tabuk, ya karena malas, bukan karena mengingkari tapi karena malas. Ya, tapi kemudian dia jujur tidak memberikan alasan apapun kepada Nabi kenapa tidak ikut perang Tabuk. Berbeda dengan orang munafik yang mereka datang kepada Nabi, mereka beralasan alasan gini. 3 orang sahabat ini karena memang aslinya mereka adalah hanya sekedar malas, tidak memberikan alasan apa-apa, ya datang minta maaf, malas ngunuai. Jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertobatan untuk mereka dibaca sampai hari kiamat karena kejujuran mereka. Salah jujur gitu ya, bukan salah kemudian membela diri karena kejujurannya. Maka tatkala dia dihajar Nabi dan seluruh para sahabat, bahkan istrinya pun disuruh menghajar dia, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus arsala ilaihi, mengutus utusan. Isi perintah Nabi adalah ani'tazil imra'atak, jauhi istrimu, gitu ya, sampai dia pun tidak boleh menyentuh istrinya pun demikian, harus mengajar suaminya. Maka dijawab sama Ka'ab bin Malik, faqala utalliqu amma dza'afal, maksudnya saya menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan. Kata-kata i'tazil imra'atak itu, jauhi siapa istrimu, menyepilah, menjauh dari istrimu. Maka jawab Nabi, bal i'tazilha fala taqrabannaha, tapi jauhi dia, jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Faqala limraati, maka bin Malik pun berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, kamu pergi ke rumah orang tuamu. Sementara waktu di sini, kalau kata Nabi yang pertama tadi apa? Ilhaqi bi ahlik, cerai. Kalau lafadznya sama tapi maknanya beda. Karena Nabi meniatkan cerai, sementara Ka'ab bin Malik meniatkan kamu pulang dulu ke sana karena kamu diperintahkan untuk menghajar aku. Aku tidak boleh dekat dengan kamu, sudah kamu pulang saja sana biar tidak melanggar aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu kinayah, ya, kinayah. Jadi secara lafaz ada yang sharih, ada yang kinayah. Tsaniyan, yang kedua, min haitsu ta'liq wa tanjiz. Bentuk yang kedua dari sisi ta'liq itu pengikatan, diikat dengan sesuatu. Ya, diikat dengan sesuatu. Artinya apa? Tergantung, ada digantungkan. Ikatnya itu, cerainya itu digantungkan dengan sesuatu. Ya. Sighatu talaqi takuna munjazatan wa imma an takuna mu'allaqatan. Bentuk talaknya bisa jadi yaitu munjazah, yakni secara langsung, atau mu'allaq, yakni secara tergantung. Fal munjazah, maka talak yang munjazah yallati qasada biya man astara wuqu at-talaqi fil hal kan yaqula zawji li zawjati anti talik. Ini munjazah langsung, ya, jadi talak langsung saat itu juga, seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu tak cerai, ya saat itu juga jatuh talak saat itu juga. Ya, wa hukmu hadza talaqi annahu yaqa fil hal, maka talak ini jatuh pada saat itu juga. Mata sadara min ahli, kapan saja dia muncul dari pemiliknya, pelakunya. Wa sadafa mahallan lah, ya. Wa amal mu'allaq, adapun yang digantung, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yang digantung, fa huwa ma ja'ala zawju fi khusulat talaqi mu'allaqan ala syaratin, yaitu apa yang dijadikan oleh suami jatuhnya talak itu diikat, digantung dengan di atas satu syarat. Misalkan misal an yaqula li zaujati, seperti dia katakan kepada istrinya, idzabti ila makani kadza fa anti talik, kalau kamu pergi ke tempat tertentu ini kamu tak cerai. Ya misalkan ya, kalau kamu nonggo nang tonggo sebelah tak cerai. Nonggo temenan jatuh talak. Gitu ya. Karena suaminya mungkin tidak seneng delok bojone napa jenenge nonggo gitu ya. Akhirnya ngomong lek nonggo jatuh talak satu.
misalkan gitu ya. Nonggo temenan jatuh talak satu. Misal gitu ya. Jadi talaknya itu apa, digantung dengan syarat, digantung dengan syarat. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, wa hukmu hadza talak, dan hukum talak yang digantung dengan seperti ini hukumnya tergantung dengan niat. Hukumnya tergantung dengan niat. In arada talak inda wuqu'i syarti fa huwa kama arad. Jika dia meniatkan cerai, jika terjadinya syarat tersebut, maka jatuh talak. Niatnya cerai beneran. Lek kamu nonggo karena dia nggak suka dengan tetangganya ini napa jenenge buruk akhlaknya atau apa, lek ismulir ini mesti omongannya napa? Macam-macam, itu tongko provokator kan gitu ya, misalkan gitu ya. Ais ya. Biyen dek kene gak tahu nongko, gak punya keinginan macam-macam. Begitu nongko, pengen gini, wah iya kono kan gitu ya. Biyen make up kayak macam-macam, begitu nongko, wis make up malah macam-macam gitu ya. Seperti itu misal gitu ya. Contoh misal. Kan begitu, kadang-kadang napa nonggo itu jadi racun kan gitu ya. Jadi napa? Racun ya. Yang sebelumnya istrinya itu sederhana, begitu kakek nonggo akhirnya iya gak sederhana ya. Misal ini ya, misal sekedar contoh. Dan suaminya nggak suka, maka dia mengancam, kamu kalau nonggo ke sebelah, tonggo yang sebelah kita wis dalam khusus ya, misalkan gitu ya, aku nggak seneng karena demikian maka kamu jatuh, kamu tak cerai, atau kita cerai, misalkan semacam itu ya. Kalau dia meniatkan itu adalah benar-benar cerai, maka jatuh talak. Wa amma in qasada bil hadd 'alal fi'li awit tarki wa nahwi dzalika fa huwa yaminun. Tapi kalau suami memaksudkannya itu bukan cerai tapi ancaman, sekedar mengancam dia agar dia tidak melakukannya atau agar dia melakukan sesuatu, bukan maksud cerai maksudnya, maka jatuhnya itu sumpah. Bukan jatuh talak tapi jatuh sumpah. Ya, kalau melanggar misalkan maka dia bayar kafarah sumpah, atau dia membatalkan omongannya, dia juga bayar kafarah sumpah. Dia batalkan apa omongannya, maka dia bayar kafarah sumpah, atau sumpahnya dilanggar maka dia bayar kafarah sumpah. Ilam yaqa ma halafa alaihi lam yazalhu syai'. Ya, kalau tidak terjadi apa yang dia sumpahi, maka tidak mengharuskan dia suatu. Wa in waqa'a lazimathu kafaratu yaminin. Kalau ternyata dilanggar, maka mewajibkannya bayar kafarah sumpah. Wa hadza madzhabu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Ini mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti dalam Majmu' Fatawa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Namun hati-hati ya, jangan gampang mengucapkan kata-kata seperti ini. Karena kalau dibawa ke pengadilan maka mesti jatuhnya talak. Ya, mesti jatuhnya apa jatuhnya talak. Salisan yang ketiga, min haitsu sunnah wal bid'ah, dari sisi sunnah dan bid'ah. Ya. Maka yang qasimu talaqu min haitsu sunnatu wal bid'atu ila talaqin sunniyin wa talaqin bid'iyyin. Jadi kalau dilihat dari sisi sunnah dan bid'ah, maka talak itu ada dua, talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni dan talak bid'i. Nah, talak syi'i betul ya, talak bid'i. Talak sunni, talak bid'i. Talak sunnah itu apa? An yutalliqar rajulu imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidatan fi tuhurin lam yujami'ha fi aw hamilan qad istabana hamluha. Talak sunnah itu talak seperti apa? Yaitu seorang suami mentalak istrinya talak satu. Ucapannya talak satu, menjatuhkan satu talak. Tidak langsung dua talak, apalagi tiga talak. Jadi menjatuhkan satu talak. Kapan? Saat
istri dalam keadaan suci belum digauli, atau istri dalam keadaan hamil. Ya, istri dalam keadaan hamil dicerai, ditalak misalkan, ya, maka talaknya talak sunni. Ya, talak sunni. Atau istri dalam keadaan suci belum digauli, itu juga talaknya talak sunni. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Ya, maka menahannya dengan cara yang ma'ruf, yakni rujuk, atau melepasnya dengan cara yang ihsan. Tadi sudah kita jelaskan dalam surah Al-Baqarah 229. Dalam surah Talaq, ya, ayat pertama, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka wahai nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada masa iddah mereka. Ya, pada masa iddah mereka. Waqad fassara an-nabi wal ayata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat tersebut, hina talaqa Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haid. Saat Ibnu Umar mentala istrinya yang sedang haid. Pernah istrinya haid ditalak sama Ibnu Umar. Fasala Umaru Ibnu Al-Khattab, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu falyuraji'ha. Jadi Umar lapor anaknya, yakni Abdullah bin Umar, menceraikan istrinya yang sedang haid. Umar lapor kepada Nabi, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi merintah Umar, murhu, perintah anakmu, yakni perintah Ibnu Umar, falyurajiha, untuk merujuknya. Berarti talak bid'ih tadi itu, yang dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, jatuh talak, jatuh talak, dan dia berdosa. Kafarahnya apa? Suruh ngerujuk, langsung rujuknya. Saat itu juga suruh rujuk. Ya, falyuraji'ha, hendaknya dia merujuknya. Kemudian apa? Tsumma liyumsikha, hendaknya dia menahannya. Ya, hatta tathura, sampai dia suci. Jadi dia merujuknya. Ya, lalu menahannya sampai dia suci. Tsumma tahidha, lalu haid. Tsumma tathura, kemudian suci. Ya, tsumma tathura, kemudian suci. Tsumma insya amsaka ba'da dzalika, kalau kemudian dia mau maka dia menahannya setelah itu. Wa insya'a talaqa qabla an yamassa, kalau dia mau maka dia menceraikannya sebelum dia menyentuhnya. Fatilkal iddatu lati amarallahu subhanahu an tutallaqa lahan nisa, itulah masa iddah yang Allah perintahkan napa jenenge untuk wanita itu diceraikan, yaitu pada napa jenenge masa napa suci, jangan pada masa haid. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya, pada masa suci, tidak pada masa haid. Wa an Salim, dari Salim kedami Wa an Salim an Ibnu Umar, dari Salim dan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bahwasanya dia menceraikan istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Maka hal itu disebutkan kepada Umar oleh Nabi disebutkan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merintah, murhu falyuraji'ha tsumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Maka hendaknya dia memerintahnya, ya perintahkan dia, yakni Abdullah bin Umar,
falyuraji'ha, untuk merujuknya, kemudian menceraikannya dalam keadaan dia suci atau dia dalam keadaan hamil. Ya, jadi tidak boleh menceraikan istri saat dia haid atau pada saat dia suci tapi sudah digauli. Ini tidak boleh. Yang boleh kapan? Saat dia suci belum digauli atau saat dia hamil. Ya, maka ini boleh untuk diceraikan dan namanya talak sunni. Kalau talak bid'i jatuh talak tetapi napa? Berdosa dan dia diperintahkan untuk rujuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa amma talaqul bid'i, adapun talak bid'i, maka talak bid'i itu talak yang menyelisih apa yang disyariatkan, seperti seorang menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau pada masa suci yang dia telah menggaulinya. Ini talak bid'i. Ya, atau menggabungkan langsung talak 3 dalam satu lafadz. Kamu talak 3 langsung dalam satu lafadz. Kalau di negeri kita, kalau itu dibawa ke pengadilan jatuh talak 3 beneran ya. Kalau dibawa ke pengadilan ya, negeri kita ya. Ya, makanya kalau masa urusan talak ini wis nango aja nih KUA wis ini kita nggak berani jawab ya. Nggak berani jawab. Kalau sudah masalah cerai tidaknya ini kita nggak berani jawab. Para ulama kibar saja seperti itu. Karena mendapatkan pertanyaan tentang masalah cerai, idzhab ilal mahkamah. Jawabannya gampang. Pergi ke mahkamah kono. Ya. Cek diurusin amir, ya, ulil amri. Ya, di negeri kita ya seperti itu sama. Karena ketok napa jenenge? Palunya di sana. Ya. Baik. Ya sekalipun negeri kita berada di atas mazhabnya mazhab Syafi'i, itu yang berlaku. Dan itu mengikat ya, itu juga mengikat. Ya, karena keputusan amir, pemimpin atau waliul amr, wakilnya pemimpin, ya. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Itu talak bid'ah. Mentalak istrinya dalam keadaan istrinya suci tapi sudah digauli, ini talak bid'ah. Atau mentalak istri dengan lebih dari satu talak, menjatuhkan 2 talak atau 3 talak sekaligus dalam satu majelis, ya. Atau dia mengucapkan 3 kali anta tolik, anti tolik, ya. Kamu tak cerai, kamu tak cerai, ya, seperti itu. Ya, wa talak haram wa fa'iluhu azim. Talak ini haram, pelakunya berdosa. Ya, fa in kana talaqa wa ya haid, jika dia mentalaknya sementara dia haid, maka jatuh 1 talak. Kalau talak raj'i, maka dia diperintahkan untuk rujuk. Ya. Jadi jatuh talak dihitung 1, tapi disuruh rujuk. Itu kafarahnya, tobatnya, disuruh rujuk. Ya, kemudian dia menahannya sampai dia suci, sampai kemudian dia haid, kemudian suci lagi. Setelah suci yang kedua, maka kalau dia mau maka dia menahannya, kalau dia mau maka dia menceraikannya sebelum dia menggaulinya. Sebagaimana perintah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Ibnu Umar diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Adapun dalil jatuhnya talak bid'ah tersebut yaitu riwayat Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, kala dia berkata, khusibat alayya bitatliqah, dihitung ya atasku, dia dihitung atasku dengan satu talak, dihitung satu talak, dijatuhkan satu talak. Ya, demikian dikatakan oleh Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk merujuk, ya, dan di beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama jenenge yang memberikan petunjuk tersebut, ya. Jadi wahwal mursid li bin Umar bima yaf'alu idza arada talaqa ba'da dzalik, ya, jika dia ingin untuk menceraikannya setelah itu, ya. Dan jika Ibnu Umar memberitakan, ya, analladzi waqa'a minhu khusibat alaihi bitatliqatin kana ihtimalu an yakuna alladzi hasaba alaihi ghairu nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idan jiddan, ya. Jadi tatkala memang Ibnu Umar dijatuhkan talak, dia tadi itu dijatuhkan talak satu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang itu keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memutuskan menghukuminya, gitu ya. Jadi talak bid'ah itu sekalipun dikatakan namanya talak bid'ah tapi tetap jatuh talak, ya, tetap jatuh talak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, tapi dia berdosa, ya, dia berdosa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz, ya, dan dikeluarkan oleh Ad-Daraqutni dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Ishaq, ya, dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda hiya wahidah, ya, talaknya talak satu. Wa hadza nassun fi maudhi'il khilaf yajibu al-masir ilaih. Ini nas di tempat adanya khilaf maka wajib kembali kepadanya, ya. Jadi jatuh talak, bukan tidak jatuh, sekalipun namanya talak bid'ah tapi tetap jatuh hukumnya, tapi dia wajib wajib merujuknya, ya. Kalau dia tidak merujuknya maka dia melakukan pelanggaran dua kali, ya. Pertama, dia melanggar mentalak istrinya, talak bid'ah. Dua, gak gelem rujuk pisan, kan gitu, ya. Dia melanggar pelanggaran dua kali pelanggaran, dua kali dosa, ya, kedurhakaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu talak tiga, talaqus salas, ya. Adapun jika seseorang itu melafadzkan talak, ya, bilafdzin wahid, talak tiga dengan satu lafadz atau talak tiga dalam satu majelis, maka jatuhnya talak satu, jatuh talak satu, ya, jatuh talak satu. Ini pendapat mu'alif seperti itu. Beda lagi kalau di negeri kita, hati-hati, ya, karena mazhabnya beda, ikut pendapat, ya, ngomong jatuh talak tiga maka ya jatuh talak tiga, ya, di di negeri kita kalau tidak salah ikut pendapat itu, ya. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Makanya dalam hal ini tidak berani menetapkan hukum, biarkan mereka yang berwenang menetapkan hukumnya, begitu, karena konsekuensinya berat, ya. Karena kita bukan hakim, ya, karena kita bukan hakim. Kalau masalah pernikah cerai gini urusannya apa hakim, gitu, ya. Kita hakim, kita hanya menyampaikan jenenge secara ilmiah, ini ada perbedaan pendapat, nanti yang berlaku nanti keputusan hakim. Lah hakim ilmu ini melok sing lafadz sekali talak tiga langsung jatuh, ya dia yang berlaku, ya, karena hakimnya kekuasaannya ada di tangannya, kan gitu, ya. Kalau kita tidak punya kekuasaan, hanya menyampaikan ilmiah saja, ya. Ya, nanti kan ada kaidah ra'yul khilaf
Misalkan ya ra'yul amir yarfa'ul khilaf ya. Di antaranya seperti itu. Ya maskal rahmanu rahmakumullahu taala ya. Tapi secara ringkas kata wajah wis. Kesimpulan ini ya. Kesimpulannya begitu ya. Bukan kesimpulan sih, tak bacakan terjemahnya aja. Jadi jatuh talak berdasarkan riwayat Muslim ya. Jadi jatuh talak satu berdasarkan riwayat Muslim dari Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dia berkata di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan beberapa tahun dari khilafahnya Umar, bahwa hukum talak 3 yang diucapkan dengan 1 talak dihukumi 1 talak. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya sebagian di antara kalian innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fi anatun. Manusia ini apa tergesa-gesa. Ya, manusia ini tergesa-gesa. Wis muring-muring datang menjatuhkan apa jenenge talak langsung telu, talak telu. Gitu ya, menjatuhkan talak telu. Mereka terburu-buru, sebenarnya mereka itu harus hati-hati, memiliki sifat al-ana, pelan dalam urusan ini. Maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka bahwa talak 3 dengan 1 lafaz dihukumi sebagai talak 3, maka talak tersebut menetapkan hukum tersebut bagi mereka. Di zaman Umar ditetapkan orang yang mengucapkan talak 3 jatuh talak 3. Ini hukumnya Umar. Ini hukumnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau hukumnya Abu Bakar dan zaman Nabi SAW jatuh talak 3 langsung jatuh talak 1. Tapi Umar menetapkan ini jatuh talak 3. Gitu ya. Dan ini khulafaur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di adu alai bin nawajid. Karena itu termasuk keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya ya apa namanya, tatkala mengambil pendapatnya Umar ya memiliki hujah dan kekuatan, gitu maksudnya. Ya jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, maka hati-hati. Ini urusan ini nanti kembali ke hakim ya. Dan pendapat Umar di sini adalah ijtihad darinya ya. Dengan alasan apa? Kemaslahatan yang rajih yang ada pada masanya saat itu ya. Namun kalau dikembalikan kepada nas yang ada di zaman Nabi dan Abu Bakar, maka ucapan talak 3 langsung jatuh talak 1 ya. Kemudian pembagian talak yang keempat, min haitsu raja'ah wa adamuha, dari sisi rujuk dan tidaknya, maka ada talak raj'i, ada talak bain. Talak bain ada 2, bain sughra dan bain kubro. Talak raj'i yaitu talak yang masih bisa napa jenenge balik, masih bisa balik ya kepada suaminya ya. Jadi talaqul madkhul biha fi ghairi muqabalah lam yasbiqhu talaqun aslan au kana masbuqan bi talqatin wahidah, yaitu talak 1 atau talak 2. Talak 1 atau talak 2. Yang istri yang talak itu datang dari suami, bukan datang dari istri. Kalau talak itu datang dari istri, misalkan dia khulu, berarti kan dia harus membayar, mengembalikan mahar kepada suami. Ini sudah bukan talak raj'i, talak bain sudah. Ya, namanya talak bain. Ya, kenapa? Karena suami tidak berhak rujuk. Suami tidak berhak rujuk. Ya, kalau dia rujuk harus sesuai dengan persetujuan istri, wong istrinya yang melepaskan diri, kan gitu ya. Ya, jadi talak raj'i ini talak 1, talak 2 yang datangnya dari suami yang mentalak, menceraikannya, gitu ya. Talak 1 dan talak 2 yang dia masih punya kesempatan untuk kembali. Ini talak raj'i. Dan masih ada pada masa iddah. Masih ada pada masa iddah. Ya. Atolaku maratan fa imsakun ma'ruf atau tasrikun bisan. Ya, jadi talak yang raj'i statusnya masih
masih suami selagi dia masih ada dalam masa iddahnya. Dan suami punya hak untuk rujuk kapan saja semaunya selagi masih ada dalam masa iddah dan tanpa disyaratkan keridhaan istri dan juga izin wali. Ya, tidak pakai ridho istri, tidak pakai ridho wali atau izin wali. Selagi dia masih ada di masa iddah, suami pengen rujuk, itu haknya penuh. Ya, tanpa izin wali, tanpa ridho istri. Tidak, itu haknya suami. Gitu ya. Kalau talak bain ada dua ya, bain sughra sama bain kubro. Bain sughra yaitu tatkala dia sudah mentalak istrinya talak satu, lalu sudah di luar masa iddah, ya sudah benar-benar cerai, namanya bain. Tapi bain sughra masih boleh dia rujuk. Rujuknya apa? Lamar maneh, nikah baru, ada mahar lagi, ada nikah baru. Kalau rujuk-rujuknya di luar masa iddah, ya, di luar masa iddah, kemudian pulang sudah ke rumah orang tuanya, lalu suaminya mikir-mikir mana serabi mana, dilamar, tatkala ngelamar, ya tergantung sih dilamar gelem tak enggak balik, kan gitu ya. Jadi rujuk pada saat bain sughra itu sesuai dengan persetujuan wali dan ridho istri. Ya sudah mantan istri. Ya, karena sudah mantan, sudah talak bain sughra. Dia boleh rujuk. Tapi nikah baru, ngelamar maneh, akad nikah baru, mahar baru untuk mahar sing wingi. Wis mari wingi ya, mahar baru, ada saksi clear ya, dan ada walimah mana ya, itu talak bain sughra, yaitu setelah jatuh talak satu di luar masa iddah, setelah jatuh talak dua di luar masa iddah, rujuk ya, itu namanya bain sughra. Kalau bain kubra yaitu setelah talak setelah talak 3 selesai sudah ya, dia suami tidak bisa balik ke istrinya sampai mantan istrinya itu dinikahi laki-laki lain dengan pernikahan rohbah, duduk pernikahan pura-pura ya, pernikahan rohbah, lalu dicerai, baru dia boleh kembali merujuk kepada istrinya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Paham insyaallah nggih? Insyaallah. Baik. Ya, insyaallah jelas. Ini teori. Jangan dipraktekkan ya. Nggih, gimana eman roe? Silakan ada pertanyaan kita persilakan. Fadhol, monggo. Ya Ustaz, maaf ini pertanyaannya seharusnya ke hakim Ustaz, tapi tetap saya bacakan. Ustadz, saya pernah mengalami pada saat suami dalam kondisi mentalnya tidak stabil dalam masa perawatan psikiater, pernah mengucapkan kata talak. Saya tidak menanggapi karena merasa beliau dalam kondisi stres. Dan ketika mentalnya sudah membaik, pernah saya ingatkan tentang talak yang beliau ucapkan, tetapi beliau tidak mengakuinya atau tidak menyadarinya jika pernah melakukan itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, nang hakim, nang KUA katanya, silakan sana konsultasi ke KUA. Ya, seperti itu. Kalau kita nggak berani menetapkan jatuh atau enggak jatuh, ini perkara berat. Ya. Ya, silakan konsultasi. Konsultasi kan nggak bayar toh ya. Kan ada di sana konseling toh. Nah, nggih. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Jika masih talak satu kemudian sudah keluar masa iddah, tadi disebutkan boleh menerima atau boleh tidak, tapi apakah boleh nikah dengan yang lain Ustadz? Ya bebas, kalau sudah talak bain, namanya bain
sughra. Ya sudah talak satu misalkan gitu ya, di luar masa iddah suaminya sih gak gelem rujuk ae, dilamar wong liya terima kan gitu ya, boleh. Boleh. Suami sudah ndak punya hak. Haknya hanya ada pada masa iddah. Selama masa iddah status dia suami. Di luar masa iddah sudah bukan suami. Maka istri punya hak untuk menolak rujuknya atau menerima kalau sudah di luar masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, istri tidak punya hak menolak rujuk, tidak punya hak dia menolak rujuk. Tapi kalau sudah di luar masa iddah, istri punya hak menolak rujuk atau istri punya hak menikah dengan laki-laki lain. Nah, Ustadz, ketika ditalak Ustadz, sebenarnya masih masa iddah, tapi istri sudah punya rencana janjian dengan pria lain, Ustadz. Gimana, Ustadz? Iya, ya istri durhaka. Itu istri durhaka. Dan pil itu berarti dia punya pil. Dan pil ini, masya Allah, itu dosa besar. Ya, di antara hukuman pil dan wil itu, ya subhanallah ya. Kalau kita membaca dalam kitab Az-Zawajir Al-Qadira fil Kabair, nanti pada hari akhir dia akan dihadapkan kepada suami atau istri yang dia rusak hubungannya untuk mengambil darinya seluruh kebaikan yang dia mau. Habis itu nanti dia. Kalau dia punya kebaikan, habis itu kebaikannya. Karena dia telah memprovokasi, ya, sehingga terjadi perceraian. Ya, habis nanti itu pada hari kiamat. Ya, para pil dan para wil ini. Ya, pelakor. Ya. Habis itu nanti dia pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimanirrahmakumullah taala. Jadi haram. Tatkala ada wanita ada di masa iddah, haram laki-laki manapun datang melamar. Haram, maksiat. Ya, itu sama halnya dia telah memberikan kesempatan bagi wanita untuk berpikir lain selain suaminya. Wis gak apa-apa iki ono sing ngenteni aku. Kan gitu ya. Ini merusak hubungan dan merusak apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan kenapa? Kok ada masa iddah itu agar rujuk. Makanya tidak memberikan kesempatan kepada laki-laki siapapun untuk melamar selagi ada di masa iddah. Ini garis merah, tidak boleh dilanggar, tidak boleh gitu ya. Seseorang melamar baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, haram siapapun. Bahkan misalkan mertuanya, bapak sing wedok misalkan, kan wis ditalak piro talak siji wis gak apa-apa. Engko enten ana masa iddah tak golekno sing luwih. Ini bapak durhaka. Ini mertua durhaka seperti itu. Ya, karena dia memberikan kesempatan kepada anaknya untuk apa? Berpikir lain. Karena pada saat itu dia itu masih statusnya istri. Dia tidak boleh memprovokasi. Ya, dia pesannya hanya sabar kamu selama masa iddah. Tidak boleh dia memberikan harapan. Ya, tidak boleh memberikan harapan lain ya, dan seterusnya tidak boleh. Siapapun tidak boleh. Karena ini haknya suami. Haknya suami. Dia punya hak untuk rujuk. Ridho atau tidak ridho, walinya setuju atau tidak setuju. Maka haram memberikan harapan-harapan yang lain kepada istrinya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya pernah mendengar talak tidak boleh dalam keadaan hamil, harus menunggu hingga lahir. Apakah ini untuk talak 3? Keliru, salah gitu ya. Yang benar talak saat hamil itu boleh. Ya. Tidak berdosa, itu talak sunni. Talak sunni tadi apa? Saat istri dalam keadaan suci belum digauli atau saat istri dalam keadaan hamil. Ya,
Itu talak sunni. Kenapa? Karena jelas rahimnya. Tatkala dia hamil jelas anake sapa, jelas. Kan gitu ya. Enggak ada napa? Keraguan. Enggak ada keraguan. Jelas. Ya, anaknya jelas. Begitu lahir rahimnya tuntas, bersih dari air mani. Paham di sini ya? Tatkala dia menceraikan istrinya di talak pada saat masa suci belum digauli, itu kan dalam rangka untuk selama 3 kali haid itu benar-benar mengosongkan rahimnya dari air mani, benar-benar kosong selama 3 kali haid. Ya, kalau kurang dari 3 kali haid kemudian misalkan dia nikah lagi, misal begitu ya, belum selesai masa iddah lalu dihubungi sama yang lain, itu gennya tercampur. Jelas sih ya, si ono napa karen. Ya, seperti itu ya. Makanya itu hikmah itu ya. Hikmah dari sisi pensyariatan ada hikmahnya, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan. Ya, dari sisi ilmu pengetahuan. Seperti itu dalamnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ditalak. Misalkan gitu ya. Seorang istri hamil 9 bulan 9 hari, ya, ditalak suami pagi, sore lahir, selesai masa iddahnya. Selesai, karena sampai iddahnya sampai melahirkan, tinggal nunggu 40 hari nifas maksimal, istri sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Paham ya? Karena masa iddahnya sampai melahirkan. Nanti kan kita bahas masa iddah yang gitu ya. Ini belum waktunya ya. Nanti ada pembahasan berikutnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih pertanyaan lanjutan tadi Ustaz. Iya. Bagaimana jika istri KB Ustaz tetap talak harus menunggu suci? Iya, masih KB gak KB tetap ini syariat. Nah, ini syariat. Tadi itu kan hikmah. Ini syariat tetap harus dilaksanakan. Hikmah tadi kan urusan belakangan. Jadi syariat ini ada hikmah di belakangnya. Dan hikmah itu bukan alasan. Gitu ya. Hikmah itu bukan alasan. Hikmahnya adalah untuk menunggu benar-benar rahimnya bersih dari air mani, itu kan hikmah, tapi itu bukan alasan. Gitu ya. Jadi hukum ini dibangun bukan berdasarkan illah, sehingga kalau illahnya hilang hukumnya tidak berlaku, bukan begitu. Tapi ini hukum dibangun di atas hukum itu sendiri, di belakangnya ada hikmah. Bukan hikmahnya itu bukan alasan, bukan alasan agar rahimnya bersih, bukan gitu ya. Bagaimana kalau KB, masih KB gak KB tetap ya menunggu masa iddah ya, 3 quru tadi itu sama ya. Jadi tidak nunggu KB. Ya, KB tetap saja, misalkan seorang itu KB misalkan begitu ya, KB pakai KB ini. Suntik bisa. Ya. Napa? KB apa? Suntik gitu bisa. KB suntik misalkan begitu ya gitu. Itu kan hanya menghalangi fertilitas saja. Menghalangi, tapi tidak menghilangkan sel-sel itu dalam rahim, tidak hilang gitu ya, tapi hanya tidak subur begitu saja ya. Wallahu alam. Walhasil ini hukumnya seperti itu, terlepas seseorang itu pakai KB atau tidak pakai KB misalkan, nah, itu berlaku ya, karena hikmah itu bukan alasan. Nah, berarti kalau sudah menopause langsung Ustaz? no? Sudah menopause. Loh, kalau menopause menunggu 3 bulan. Kan sudah tidak ada siklus haidnya Ustaz. Lah ya, itu kan menunggu 3 bulan. 3 bulan bukan 3 haid. Ya, menunggu 3 bulan. Nanti ada pembahasannya. Napa jenenge masalah iddah. Iddahnya
wanita hamil, idahnya wanita yang menopause, atau idahnya wanita yang belum haid. Tuh, kan dibahas. Ya, wanita belum haid. Ya, nikah sama perempuan belum haid coba kan gitu ya. Marono dicerai kan kapan? Iya. Nanti ada pembahasannya. Tadi kita bahas masalah iddah insyaallah taala. Nah, masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, apakah diizinkan? Ya, silakan. Yang sudah talak, yang tidak bisa rujuk tadi Ustaz, yang harus nikah lagi akhwatnya atau yang ikhwannya juga Ustaz? Ya akhwate tok lah, pola lanang ora ono batese. Maksimal 4. Iya. Ya, yang nikah lagi itu siapa? Ya, akhwatnya gitu ya. Ya misal begini, dia mencerai istrinya, ya kemudian cerainya talak 3 gitu ya. Lalu yang laki-laki nikah lagi, yang perempuan juga nikah lagi. Lalu yang perempuan dicerai sama suaminya. Ini wis duwe bojo maneh kon tak rabi maneh gelem ah? Gelem ya dadi ya boleh. Ndak harus suaminya itu nikah lagi atau tidak nikah lagi kan gitu ya. Misal contoh ae lho ya. Misal begitu ya. Jadi yang nikah lagi itu siapa? Istri. Dia sudah digauli sama suami yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, syariat tolak ini apakah berlaku juga bagi orang yang sama sekali tidak ngerti Ustadz masalah tolak ini Ustadz, karena tidak pernah mendengar, misalnya orang-orang terdahulu yang mungkin belum pernah ngaji sama sekali, tapi kemudian dalam pernikahannya kadang mungkin karena ketidaktahuannya, karena mungkin marah atau apa itu akhirnya terucap. Apa itu masih berlaku Ustadz? Ya berlaku semuanya, berlaku untuk semuanya. Ini adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Orang menikah maka fardu ain hukumnya bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum pernikahan. Hukumnya fardu ain. Wajib bagi dia untuk belajar tentang talak dan seterusnya. Ini fardu ain hukumnya. Tidak boleh seseorang tidak ngerti dalam masalah ini. Ya, kalau dia nggak ngerti, misalkan bener-bener nggak ngerti, bener-bener bodoh nggak ngerti, ya dia dihukum karena ketidakngertiannya. Lah apa kok nggak bodoh? Gitu ya, kan begitu ya. Iya wes, gak ngerti nih dianu, tapi kenapa kok sampai gak ngerti? Wong padahal ya rabi, kan rabi butuh ilmu, ya, seperti itu ya. Atau misalkan zaman sekarang kalau mengatakan aku nggak tahu loh, ada hakim loh, ada KUA loh, bisa konsultasi menetapkan hukum kalau tidak ngerti ya. Kalau ya, itu bukan masalah tidak ngerti atau tidak bodoh gitu ya, tidak bertakwa kepada Allah, kurang hati-hati. Harusnya dia bertakwa kepada Allah. Kalau begini itu hukumnya apa? Kalau dia tidak tahu, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu. Kalau tidak tahu, kalau urusan pernikahan di negeri kita dipasrahkan kepada siapa? KUA, datang ke sana konsultasi ya, di bagian konselingnya dan seterusnya. Maka insya Allah ada penjelasan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah talak itu harus berupa lafaz Ustadz? Bagaimana kalau misalkan dalam pikiran Ustadz yang sudah niat banget karena jengkel dengan istrinya Ustadz, tapi tidak diucapkan? iya. Dan bagaimana jika lewat WA gitu Ustadz misalnya? Taib. Yang pertama, talak itu bukan aliran kebatinan. Ya, batin itu nggak ada hukumnya batin. Batin mau wangkel, itu ya ngomong di hati tak cerai kon, tapi di hati gak ngucap, gak jatuh sama sekali. Batin sampai ping 1000 batin tok, gak ngomong, gak jatuh. Itu ya. Tapi kalau dia lafadzkan, dia keluarkan niatnya mencerai, apakah lafadznya sharih atau tidak sharih, jatuh talak. Ya, jadilah lafadz ya, lafadz yang dikeluarkan. Memang pertanyaan berikutnya apa? Lali ya. Lewat WA jatuh, lewat WA. Karena WA itu ngomong. Karena kon ngomong apa di WA? Kan ngono kan, gak nulis apa di WA. Kan ngomong apa kon gini.
ngomong. Ya, karena tulisan kita adalah omongan. Ya. Jadi kita membaca hadis ini, ya. Qala Nabi SAW bersabda, omongan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, bukan kataban Nawawi. Qala. Jadi tulisan itu perkataan. Cuman gak diomongnya, cuma ditulis. Jadi tatkala dia sudah menulis itu maknanya sudah ngomong keluar, sudah keluar dia melalui tulisannya. Itu namanya sudah qala. Itu sudah lafaz keluar. Tapi demikian, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya tergantung sing ngrungokno gelem ta enggak iki. Wis jam 09.40 ae. Oh nggih. Nggih, napa setuju? Ayo, silakan. Kita sering mendengar ketika ada perceraian itu membahas harta gono gini Ustaz. Apa sebenarnya dalam Islam harta gono gini itu? Ya sebenarnya dalam Islam enggak bahas ada gono gini itu tidak ada. Cuma kan itu adalah prinsip kemanusiaan. Contoh misalkan begini, istri yang punya tanahnya, suami yang bangun rumahnya, coba gimana kalau bercerai? Nah itu kan sisi apa? Kemanusiaan, keadilan di sana. Kan gitu ya. Dikuasai istri, misalkan begitu ya. Loh di sana ada hak siapa? Suami. Dikuasai suami, di sana ada hak istri. Kecuali mati, ya kan baru urusannya waris. Ini nah, kan itu sisi kemanusiaan. Dan di sini tidak diatur secara syar'i. Itu silakan dibicarakan dan dimusyawarahkan. Itu ya, tanah istrinya, bangunan suaminya, mikiro anakmu gitu ya. Kan gitu ya. Lah saiki mbok paru mbok apa jeneng mbok pencar-pencar. Lah iku jangi ya lek bisa dadi warisan sapa? Anakmu kan gitu ya. Iki ono anakmu ndek kene. Misalkan begitu. Nah itu kan perlu pembicaraan. Ada gono gini 50% gitu misalkan begitu. Lah dihitung temenan iso larangan tanahin apa larangan bangunan ini? Ya mbok tergantung wilayahnya. Ya wis gitulah, itu kembali kepada musyawarah, mufakat, kemaslahatan, maslahat begitu ya, agar tidak muncul napa jenenge perselisihan setelah perceraian. Itu sisi kemanusiaan dan keadilan kemanusiaan saja. Nah, cukup ya. Baik, demikian dan mas sekalian rahmani rahmakumullah bisa kita bahas, kita akhiri. Semoga rumah tangga kita semuanya diberikan kedamaian oleh Allah Taala, diberikan ketentraman ya, dijauhkan dari segala badai ya, yang menghempaskan dan menghancurkan. Taib, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.